Sampun Ibu. Sudah, Ibu. Ibu, sorry ya, kita mulai ya. Kita lanjutkan saja. Tadi sampai di mana? Tak ulangi deh. Ya, ini ya. Jadi kita tadi sudah sampai di beberapa kondisi yang berhubungan dengan seamamai. Kemudian kalau ini hubungannya adalah dengan kesehatan reproduksi untuk pubertas awal. Nah, ini kemarin sudah kita bahas kalau mastalgia berarti rasa nyeri pada payudara. Telars berarti perkembangan payudara pada remaja. Kemudian kalau Mitchell-More itu rasa nyeri pada daerah perut saat ovulasi. Jadi dia bukan dysmenorrhea ya. Nah, ini pembagiannya kemarin ada remaja awal, early, kemudian pertengahan, middle, ya remaja akhir adalah kita lihat bahwa dia sudah late ya. Nah, kalau yang ada di sini, ini adalah hubungannya dengan anemia. Beberapa anemia bisa disebabkan karena zat besinya yang kurang, asam folat atau B12, atau dia punya penyakit kronis. Namun, beberapa kasus juga anemia bisa disebabkan karena cacing tambang atau cacing cambuk. Atau karena genetik. Dia kelainannya adalah kelainan genetik. Misalnya disebut dengan anemia bulan sabit karena bentuk darahnya, hemoglobinnya seperti bulan sabit kecil gitu ya. Ada juga yang anemia aplastis. Dia tiba-tiba setelah dewasa, bagian sumsum tulang belakangnya rusak, tidak bisa memproduksi. Nah, kalau ini berhubungan dengan berhubungan dengan gangguan menstruasi ya. Jadi kemarin sudah kita bahas amenore, tidak haid, menorargi. Kemarin ada yang bertanya ya. Intervalnya normal. Jadi dia siklusnya normal, hanya jumlah dan durasinya yang banyak. Kemarin ini sama ya. Kalau oligo berarti dia intervalnya lebih dari 35, poli kurang dari 24 atau 21. Metorargi dia berhubungannya tidak jelas di siklusnya. Oke. Kemudian ada beberapa nulis surat soal itu mereka menulis, oh ternyata kalau PMS, jangan ingat-ingat kasusnya adalah beberapa hari menjelang haid. Kalau sudah haid, maka PMS tidak mungkin ada tandanya lagi. Kalau dysmenorrhea terjadinya 2 sampai 3 hari. Siklus dikatakan pendek kalau kurang dari 21. Kalau lebih berarti panjang. Ini kemarin belum kita bahas tentang pubertas prekok. Jadi kalau pubertas prekok itu dia mengalami haid atau menarche sebelum usia 8 tahun. Resikonya adalah terjadi penutupan epifise sehingga dia menjadi lebih pendek. Kalau pubertas tarda ini lebih dari 16 tahun baru dia menarche atau belum menarche, nanti hubungannya dengan adanya eh, apa namanya hymenalis ya. Jadi dia atresia hymenalis. Kemudian ini pertumbuhan pubis, pertumbuhan payudara. Dysmenorrhea, amenorrhea, PMS ya. Kemudian pubertas tarda sudah. Nah, ini adalah beberapa penyakit menular seksual juga. Pokoknya kalau vulvitis berarti infeksinya di vulva. Sipilis ini ciri khasnya ada ulcus durum. Ulcus durum itu yang bentuknya seperti koin gitu ya. HIV/AIDS ciri khasnya dia melakukan hubungan seks bergantian, kemudian terjadi penurunan imunitas, dia bisa diare, bisa batuk, bisa berat badannya turun. Kalau gonore pada laki-laki, ciri khasnya adalah epididymis. Jadi di daerah epididymis atau di daerah skrotum itu terdapat warna kemerahan, ada infeksi di situ. Kemudian kalau trikomonas itu mengakibatkan BBLR. Nah, kandidiasis ini yang menyebabkan jamur yang menyebabkan rasa terbakar di daerah vagina.
Penyebabnya tadi sudah ya, ini kalau Trichomonas itu protozoa, Candidiasis itu Point Candida berarti ada jamur. Nah, ini yang kita masukkan dengan eh, kondar, kontrasepsi darurat. Ingat-ingat, seringkali kasusnya ditanyakan berapa lama. Ya, lamanya adalah maksimal 72 jam dari dia melakukan hubungan seks. Jadi kalau dia terakhir melakukan hubungan seks 2 hari yang lalu, dia masih bisa pakai kondar ini. Ya, biasanya isinya Postinor 2 itu berarti 2 tablet. Cara kerjanya sama seperti alat kontrasepsi biasa, mengentalkan serviks, ya, menghambat perjalanan ovulasi dan seterusnya. Namun karena dia dosisnya tinggi, biasanya kan cuma 0,5, ini 0,7, biasanya efek sampingnya nyeri kepala, mual, dismenorrhea, dan seterusnya. Nah, ini beberapa kelainan orientasi seks, eksibisionisme. Dia akan puas kalau memperlihatkan alat kelaminnya kepada lawan jenisnya. Nekrotisme berarti dia melakukan hubungan seks dengan mayat. Masochisme kemarin ya kasusnya ya, puas melakukan hubungan seks setelah dia dipukul atau dihina. Pedofil berarti dia lebih suka kalau korbannya adalah anak-anak. Voyeurisme dia suka hampir sama dengan eksibisionisme ya. Tapi ini beda. Kalau eksibisionisme dia yang memperlihatkan, kalau voyeur itu dia yang melihat, mengintip gitu ya. Nah, ini level NCLAC yang kemarin kita bahas ya, ada primary prevention. Berarti dia di primary prevention itu ada health promotion, ada specific protection. Health promotion berarti promosi, dia penkes semua ya. Proteksi khusus ya, proteksinya apa? HIV, anemi, atau COVID itu. Kemudian ya, tahap kedua secondary. Secondary itu kelompoknya adalah early dan disability. Jadi segera mungkin mendiagnosa dan mendapatkan pengobatan. Kemudian kalau tertiary berarti dia sudah fase ke rehabilitasi. Ini tanda-tanda kalau CA mama ya. Di CA mama itu tandanya puting susunya itu masuk ke dalam ya. Kemudian warna kemerahan pada payudara, kemudian benjolan, terjadi penebalan, tidak ada nyeri tapi dia benjol. Kemudian kalau tumor, dia strukturnya tumor itu berbenjol-benjolnya tapi dia lunak gitu ya. Kemudian sampai sekarang nggak ada diketahui secara pasti. Kalau yang kita bahas di sebelah sini, ini adalah tumor pada uterus atau rahim. Dia tanda gejalanya kalau ada tumor di rahim, menorargi, nyeri, ya. Klasifikasinya tergantung apakah dia mioma submukosa. Kalau submukosa berada ke dalam. Intramural berarti di antara. Subserosa berada di bawah lapisan. Ya, jadi ada beberapa itu ditambah lagi kadang-kadang ada mioma gumbut gitu ya, ada juga yang bertangkai. Nah, ini sindrom Turner, ini seringkali keluar juga ya sindrom Turner. Sindrom Turner ini gambarannya adalah ini gambaran yang bisa Anda lihat. Payudaranya, puting susunya menjauh ya. Kemudian lehernya itu ada seperti pelapisnya dan seterusnya. Dan infertil. Sebelahnya ini beberapa ketidakadilan gender. Stereotip berarti diberikan label. Subordinasi berarti ada satu jenis kelamin yang lebih kuat dibanding yang lainnya. Kemudian marginalisasi berarti dipinggirkan. Contohnya apa dipinggirkan? Kalau dipinggirkan misalnya itu di belakang asrama. Dulu kalau menanam padi itu banyak yang perempuan, tapi sekarang dengan menggunakan traktor, dengan mobil atau alat itu yang bisa menggunakan laki-laki sehingga perempuan diminggirkan.
double burden, wanita bekerja dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Violent tadi kekerasan sudah kita bahas ya. Kalau subordinasi biasanya kalau dalam satu keluarga laki-laki perempuan anaknya yang disekolahkan yang laki-laki, yang perempuan dinikahkan. Nah, ini beberapa kelainan atau hubungannya dengan gizi. Ada amenore hipotalamus ya, di mana dia terjadi gangguan pada hipotalamusnya. Tandanya apa? Dia ya, tandanya mereka kedinginan, mereka cemas, sulit tidur, sering lapar gitu ya. Hmm. Oke. Kemudian kalau ini tadi sudah kita bahas, yang betul adalah tenderness. Tenderness ini adalah sifat lembut dari remaja putri. Oke, sebentar. Nah, baik. Nah, ini adalah beberapa beberapa kelainan dari perdarahan lokasi. Ini metrorargi, itu perdarahan yang abnormal, polimenore, siklusnya kurang itu lebih pendek, oligomenore, dia lebih lambat. Ya, nah ini tadi sudah kita bahas. Ini perubahan pada remaja, ini saya gambarkan bentuknya. Ini kalau early adolescent, middle, late ya. Ini prekog, ini tarda. Perubahan pada remaja ada primer, menar, sekunder. Kalau sekunder kita lihat perubahannya. Ada payudaranya, ada pinggulnya, dan seterusnya. Oke. Pada fisik remaja ya. Perubahan pada fisik remaja itu seringkali berhubungan juga dengan perubahan atau perkembangan psikologisnya. Yang pertama pada usia awal, remaja awal, dia baru mencari persahabatan. Kemudian yang kedua, usia 14 sampai 17 tahun, dia ini mulai tertarik dengan hubungan yang romantis atau berpacaran. Tapi suasana hatinya berubah-ubah. Kemudian kalau usia 18 sampai 19 tahun, dia sudah mulai emosinya stabil dan bisa mengambil keputusan. Tadi untuk level NCAT, ini materinya sudah saya tuliskan contoh-contohnya ya. Nanti silahkan bisa dilihat. Kalau promosi ya memberikan promosi tentang hal-hal yang pendidikan kesehatan. Specific protection berarti misalnya diberikan vaksin ya. Kita tadi COVID, isolasi. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian basic protection ini perlindungan khusus. Misalnya vaksinasi khusus pada calon haji. Nah, itu termasuk juga khusus. Kemudian rehabilitasi kalau mereka sudah sakit tapi diharapkan supaya tidak cacat.
Oke, ini early diagnosis, bagaimana pengobatan yang paling tepat. Nah, ini kasus infertilitas kemarin sudah kita bahas ya bahwa lebih dari 1 tahun primer kalau dia belum pernah punya anak, sekunder kalau sudah punya. Bisa karena kelainan tuba, pelvik, abnormal dari sperma. Kemudian bisa juga karena usia, frekuensi hubungan seksnya ini akan mengganggu atau pola hidupnya. Pemeriksaannya bisa diperiksa juga kalau pada perempuan ya progesteron, pakai uji pakis. Ini beberapa kelainan sperma ya. Kalau normal, normo berarti dia normal. Oligo konsentrasinya yang kurang. Asteno konsentrasinya kurang. Terato morfologi itu bentuknya dari sperma. Azo berarti nggak ada spermanya. Kristo jumlahnya kurang. Ini gangguan haid bisa nanti dilihat. Ini PMS ya, beberapa bentuknya. Umumnya PMS terjadi di fase luteum. Dia karena eh, beberapa kondisi, kurang hormon, retensi cairan natrium, dan kondisi psikologi. Oke, ini pubertas, ini bulimia ya, sudah kita bahas kemarin bulimia. Oke, sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang ditulis lagi saja. Mohon maaf ya, tadi agak terganggu itu ada temanmu itu mau ketemu saya. Tak tunggu tadi di kantor, di Semarang. Enggak jadi. Oh, wes tak tunggu tadi berhenti nggak jadi lagi. Wes lah, nggak apa-apa ya. Oke, tetap semangat, sukses selalu. Kita tautkan doa kita, satukan hati kita, bangun semangatmu semuanya. Kita semuanya pasti sukses ya. Oke, terima kasih. Saya kira sampai di sini ya. Nanti bisa dilanjutkan karena masih ada Bu Mimi juga belum masuk toh, Gunamu. Ya, oke. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih Terima banyak, kasih. Ibu. Oke, Ibu. saya daripada nanti malam nggak bisa.